dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Teman-teman Trigroup dimanapun Anda berada, pada sesi video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana kita memonitor kondisi brooding di fase awal pemeliharaan ayam broiler. Karena sama-sama kita ketahui, situasi brooding ini adalah merupakan fondasi awal yang harus betul-betul optimal karena akan berdampak pada minggu-minggu berikutnya. Hal penting apa yang harus kita amati pada saat masa brooding ini menjadi suatu hal yang titik kritis yang harus terus kita monitor dari waktu ke waktu, sehingga kondisi tersebut bisa menopang pada saat awal berkembangnya ayam menuju ke minggu-minggu berikutnya. Mari kita ke dalam, karena di dalam sudah ada ayam yang umurnya 6-7 hari. Kita akan melihat bagaimana kondisi kenyamanan ayam, bagaimana situasi di dalam, kita hubungkan dengan bagaimana ketercapaian performa di minggu pertama sesuai dengan kondisi yang ada di dalam kandang. Ayo ikuti saya ke dalam. Oke, di dalam ini adalah kondisi ayam yang sudah umur 6-7 hari. Kita bisa melihat secara umum kondisi ayam tampaknya sepintas dari tingkah laku dia. Kita bisa melihat kondisi ayam tersebar merata, tidak ada kepadatan semu, dan kita melihat kondisi yang ada, situasi ayam makan dan minum dengan baik. Ini merupakan suatu indikator di mana kita harus monitor, bahkan tanpa alat sekalipun kita bisa memonitor tingkah laku ayam. Tingkah laku dia akan mencerminkan tingkat kenyamanan dia. Hal apa yang penting yang harus kita cek? Pertama adalah bagaimana kita lihat ketersebaran ayam. Ayam tampaknya tersebar merata, tidak ada kondisi di mana terjadi kepadatan semu. Kemudian untuk mengkonfirmasi bahwa dia makan apa tidak, kita harus mengecek bagaimana keterisian temboloknya. Jadi tembolok bisa kita cek di mana pada saat kita mengecek tembolok ayam, hal yang perlu kita lakukan adalah kita mengecek seberapa terisi tembolok yang ada di dalam bagian saluran pencernaan ayam. Ini terlihat dia terisi dengan baik, proporsional antara air dengan pakan. Ini adalah indikator di mana ayam dia nyaman dan akhirnya dia mau mengkonsumsi pakan dan air dengan proporsional. Ketika kita lihat situasi temboloknya ini tidak terisi dengan pakan dan air secara proporsional, kita harus mulai curiga, mungkin ada settingan yang tidak tepat sehingga menyebabkan ayam dia tidak mau makan dan tidak mau minum. Caranya sangat sederhana, bisa diambil 10 ekor, kemudian dari 10 ekor itu kita pegang satu-satu dan minimal harus 90% terisi antara air dan pakan secara proporsional. Ketika kita ambil 10 ekor, minimal 9 ekor harus terisi secara proporsional. Dan ini harus kita cek secara berkala pada masa brooding minimal 5-8 kali dalam sehari untuk memastikan bahwa betul-betul kondisi tembolok ini terisi oleh pakan dan air secara proporsional. Kenapa demikian? Karena feed intake minggu pertama akan berhubungan dengan ketercapaian berat di minggu pertama. Dan berat di minggu pertama ini akan berdampak terhadap pencapaian performa pada berat-berat minggu berikutnya. Kemudian step yang kedua, selain kita mengecek situasi fisik dari keterisian tembolok dan daya kemampuan dia optimal di dalam brooding dengan kondisi dia tersebar merata, yang harus kita lakukan adalah betul-betul kita menseleksi sejak seawal mungkin ayam-ayam yang dia layak dipelihara dan ayam-ayam yang tidak layak untuk dipelihara, dan pada akhirnya harus diakhir. Nah, di ujung sana sudah ada ayam-ayam yang sudah dipisahkan, mana yang layak untuk dipelihara dan mana yang harus dimusnahkan untuk memutus kontaminan lanjut yang berasal dari hatchery ataupun dari breeding farm. Di sana sudah kita lihat ada ayam yang sudah kita pisahkan. Untuk melihat seberapa banyak yang dipisahkan, kita akan menuju ke area outlet dekat kipas, di mana di situ adalah ayam-ayam yang sudah dipisahkan yang kondisinya lebih kecil. Kenapa harus di area outlet? Karena ketika dia terpapar oleh penyakit, maka penyakit itu bisa langsung kesedot oleh kipas, sehingga kita harus betul-betul taruh di area dekat dengan kipas. Kita akan menuju ke sana. Asyik.
diberikan asupan nutrisi tambahan, ketika dia mampu mengejar menuju ke arah normal, kita akan mempertahankan sampai layak untuk dijual dengan ukuran yang lebih kecil. Namun apabila yang diseleksikan ini kondisi ayamnya ini tidak berimbang dan cenderung semakin lemah, maka keputusan terakhir adalah kita akhir sebisa mungkin agar bisa memutus kontaminasi lanjut baik yang berada dari hatchery ataupun yang lebih atasnya lagi kontaminasi dari breeding farm. Ini adalah titik awal di mana kita berusaha semaksimal mungkin agar fondasi awal dari pertama ini betul-betul optimal, dan kita harus betul-betul bisa memutuskan mana ayam yang layak tumbuh untuk dipelihara sampai panen dan mana ayam yang tidak layak tumbuh dan pada akhirnya harus diakhir ini. Nanti akan kita lihat bagaimana proses breeding ini dilakukan bahkan sejak ayam pada waktu awal pemeliharaan di minggu pertama. Ikuti terus video ini sampai akhir. Kita akan kabarkan semuanya bagaimana optimalisasi broiler modern ini sejak dari breeding minggu pertama. Oke. Ini adalah proses vaksinasi di mana ayam diberikan vaksin agar muncul apa yang kita sebut sebagai antibodi atau zat kebal, sehingga dengan zat kebal tersebut ayam mampu bertahan dari serangan penyakit. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa anak ayam bukan diinjeksi dengan hormon, melainkan diinjeksi dengan vaksin. Pada waktu pelaksanaan vaksin langsung bisa dipisahkan mana yang sekatan besar, mana yang sekatan sedang, dan mana yang sekatan kecil. Di sebelah bawah ini adalah ayam yang kategori sekatan kecil yang akan dipisahkan lokasi pemeliharaannya di paling ujung mendekati kipas dan diberikan asupan tambahan nutrisi agar kondisi berat ayamnya bisa mengejar ke yang normal. Sementara ayam yang sekatan besar tetap akan dikondisikan di ayam yang khusus untuk grade besar. Salah satu upaya untuk mengkonfirmasi laju pertumbuhan di minggu pertama adalah bagaimana kita memonitor organ dalamnya. Di antara yang harus kita monitor adalah besarnya gizzard, di mana gizzard ini yang berasal dari sekatan kecil dan sekatan besar kita bisa bandingkan. Ternyata memang pencernaan secara mekanis ini akan lebih efektif dan efisien ada pada kondisi ayam yang mempunyai gizzard yang lebih besar. Sementara gizzard yang lebih kecil tentulah pencernaan secara mekanis tidak akan seoptimal dibandingkan dengan gizzard yang ukurannya besar. Demikian juga kita harus monitor keterserapan kuning telur, di mana untuk yang sekatan kecil kuning telur masih tersisa agak banyak dengan umur yang sama, dan kalau kita bandingkan dengan ayam yang mempunyai ukuran lebih besar, kuning telurnya terserap lebih optimal. Kenapa kuning telur ini penting? Karena maternal antibody atau zat kebal dari induk berasal dari penyerapan kuning telur yang optimal. Monitoring secara berkala kesehatan pencernaan menjadi suatu hal yang penting, karena pakan akan terserap dengan maksimal, akan diubah menjadi daging apabila organ penyerapan salah satunya adalah usus harus sehat dan bebas dari penyakit. Rekan-rekan hidup dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini saya ada di kandang, di mana kandang ini sedang melakukan proses vaksinasi untuk ayam broiler. Dan proses vaksinasi ini adalah salah satu proses yang lazim digunakan sebagai suatu upaya untuk meminimalisir adanya cekaman penyakit agar ayam tetap prima sampai dia dipanen. Dan pada saat proses vaksinasi ini juga sekaligus langsung bisa dipisah-pisahkan mana yang ayam yang sekatan besar, ayam sekatan kecil, dan ayam yang sekatan sedang. Dan pada waktu vaksinasi juga bisa langsung dieksekusi kira-kira ayam-ayam mana yang tidak layak untuk tumbuh dan ayam-ayam yang memang dia tidak potensi akan segera diakhir sedini mungkin. Sekali lagi adalah untuk meminimalisir kontaminan lanjut yang berasal dari hatchery ataupun yang berasal dari breeding farm. Sehingga karena sangat pentingnya proses vaksinasi ini tidak hanya untuk sekedar memunculkan antibodi atau zat kebal dalam tubuh ayam, tetapi sekaligus dalam tata laksana aspek manajemen pemeliharaan sekaligus dilakukan grading untuk memisahkan mana yang besar, mana yang sedang, dan mana yang kecil. Barangkali itu yang bisa kita diskusikan pada sesi video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.